48 putusan Mahkamah Agung dan 42 putusan Pengadilan Tinggi. Agak mengagetkan buat saya, ya. Undang-undang ini ketika dijungtokan dengan pidana umum, hakim, PT maupun MA lebih banyak menggunakan umum. Dari 52 kasus yang diputus PN, 17 justru bebas. Tetapi ketika dibawa ke kasasi, alhamdulillah, Mahkamah Agung kemudian justru memutus menggunakan undang-undang ini. Menjadi yude fraksi. Iya, dan putusannya luar biasa yang Mahkamah Agung, minimal 10 tahun. Bahkan sudah memberikan restitusi. Apalagi tentang hak korban yang satu ini. Dari sekian ratus kasus yang saya eksaminasi, restitusinya itu kan 3 yang diberikan. Artinya, dan ini 80% adalah prostitusi. Nah, jadi kalau misalnya kita memang tidak sungguh-sungguh menyasar si pelaku ini, gitu ya, apakah itu yang bermigrasi ke luar negeri maupun di dalam negeri, maka memang undang-undang ini hanya sekedar undang-undang yang dibuat tapi tidak ditegakkan karena selama ini pelaku tidak pernah kemudian betul-betul dijerat. Dan mungkin mohon maaf, tadi pesan yang saya tangkap, kenapa yang tidak kita sasar sekarang ini adalah pelaku gitu, misalnya yang jelas-jelas melakukan kejahatan dan rentetan perbuatan tadi, rentetan perbuatan. Baik, jika tak seorang pun yang ingin menjual dirinya, maka siapapun yang memaksa orang itu untuk menjual dirinya adalah kejahatan. Tetapi ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan kehendak sendiri ingin menjual dirinya, itu hak mereka sepenuhnya. Kata Neil Johan Ridgel, sejarawan Norwegia, memang orang barat. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara kita. Sekarang saya ke Pak Musdi Umar, sosiolog. Mungkin bisa membahasnya dari sosiologi. Ya, terima kasih Bang Karni. Kasus ini sangat menarik publik. Paling tidak ada indikator yang saya bisa sampaikan. Pertama, hari Minggu saya ada pertemuan dengan ada ibu-ibu banyak sekali. Mereka juga tanya apa yang terjadi gitu. Kemudian hari Senin tadi pun juga orang bertanya dan saya banyak dimintai pandangan bagaimana kasus ini gitu ya. Dan saya terus terang aja menyampaikan pendapat yang menurut saya keras gitu. Kenapa? Saya katakan itu adalah pelaku gitu dan harus dihukum gitu Pak. Tapi tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah public figure ya. Public figure itu yang diikuti, yang dihormati, yang diteladani gitu ya. Sekarang ini, Bang Karni, banyak sekali kita saksikan di masyarakat bawah itu yang namanya cabe-cabe. Masih anak-anak muda, masih cabe-cabe itu sendiri. Dan bahkan ada orang-orang yang kayak kita ini, ya menyenangi mereka-mereka itu sendiri. Dan itu massal terjadi gitu. Itu akibat perilaku para elit itu. Dan itu dipertontonkan di masyarakat. Dan masyarakat bawah itu yang ada yang miskin, ada motifnya karena ekonomi, ada motifnya untuk macam-macam itu sendiri dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu menurut saya, polisi ini harus menyelesaikan dengan tuntas masalah ini. Kenapa? Karena sekali lagi kita mengorbankan tuduh orang untuk menyelamatkan rakyat itu lebih penting, Pak. Rakyatlah segalanya. Kita ada di sini karena rakyat, Pak. Jadi kalau kita membiarkan keadaan ini, kemudian ngambang, apalagi hanya dilihat kasus perdagangan orang, kemudian kita tidak usut secara tuntas, kita mengorbankan rakyat, Pak. Sekali lagi, bagi saya sebagai sosiolog itu, rakyatlah segalanya, Pak. Rakyat ini berada dalam posisi yang susah. Mereka ini ekonominya susah, semuanya tiap hari. Kalau selain masalah yang saya sebutkan tadi, masalah di DPR, tadi sudah disebutkan itu, juga menjadi keprihatinan semuanya. Dan terlalu banyak masalah, tetapi
rakyat itu seolah tidak pernah dipandu. Jadi menurut saya kasus ini mudah-mudahan polisi kita memandu. Jadi keputusan yang adil itu akan memandu masyarakat. Apalagi kalau sampai di pengadilan. Sekali lagi, hukum harus ditegakkan. Hanya hukum yang bisa memberi kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat bahwa kita masih ada, kita masih tegak berdiri untuk kebaikan negeri yang kita cintai. Saya kira itu saja Bang Karni. Makasih Bang. Baik, sekarang Pak Umar Husin. Silakan Pak. Secara hukumnya gimana? Baik, terima kasih Pak Karni. Karena kita bicara tentang pidana, tentu kita berpijak dari asas legalitas. Inilah yang menjadi jantung daripada hukum pidana. Yang mana di dalam KUHP kita diatur dalam pasal 1 ayat 1 bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali ada aturan yang telah mengaturnya. Arti daripada atau maksud daripada pasal ini adalah tidak boleh berlaku surut, tertulis, dan tidak boleh ada analogi. Artinya maksud saya menyampaikan ini agar pihak kepolisian benar-benar menggunakan pasal apa yang akan diterapkan kepada tindak pidana yang akan disangkakan ini. Kalau misalkan sudah yakin betul dengan tindak pidana perdagangan orang, jangan sampai kemudian seperti yang disampaikan Mbak Karin di depan, di belakang atau dalam proses berikutnya kemudian unsur-unsur ini runtuh gitu kan, tidak terpenuhi. Walaupun tadi sifatnya adalah alternatif unsur-unsur itu, tapi unsur berikutnya itu ada, yaitu dengan paksaan. Saya nggak melihat ya ada paksaan, ada ancaman kekerasan dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau unsur ini tidak terpenuhi, tentunya tidak akan terpenuhi juga secara keseluruhan begitu. Nah kenapa misalkan pihak kepolisian tidak menggunakan pasal-pasal yang lain gitu kan? Pasal yang lain itu yang 296 tadi ancamannya itu tidak sampai harus bisa ditahan. Ya, itu satu hal Pak. Tetapi kan bukan cuman itu kan hanya bicara tentang muncikari Pak. Ternyata ada Perda DKI yang melarang dan itu bisa mengena kepada yang memfasilitasi, kepada wanita itu sendiri dan kepada si penikmat. Nah, kenapa kepolisian tidak menggunakan perda ini begitu kan? Ini udah jelas gitu kan. Artinya tidak ada diskriminasi di sini. Semua pihak yang terlibat di dalam proses prostitusi ini akan terkena gitu kan. Nah, penggunaan pasal TPPU ini menurut saya perda itu lebih ringan lagi, Pak. Iya. Ancamannya lebih ringan lagi. Maksud saya kita tidak berbicara ringan dan beratnya, Pak. Tapi kita itu tipiring memang kejahatan. Memang tipiring, tetapi lebih pasti. Lebih pasti daripada pasal 2 yang disampaikan oleh pihak yang ditangkap Mabes tadi tidak menimbulkan efek jerah. Begini Pak Kardi, semua kejahatan itu pasti akan selalu ada, ya. Mau dengan apapun pasti akan selalu ada. Yang menurut saya yang mesti kita sampaikan pesan ini adalah bahwa semua yang terlibat di dalam kegiatan prostitusi ini dalam posisi yang bisa tersentuh oleh hukum, bisa dipersalahkan begitu. Nah kalau kemudian kita berspekulasi dengan menggunakan pasal TPPU dengan harapan agar bisa dikenakan sanksi yang berat, tetapi dengan satu spekulasi akan lepas di belakang hari, nah ini malah merugikan. Seandainya nanti itu lepas karena tidak terpenuhinya unsur, malah akan merugikan gitu. Justru ke depan menurut saya yang kita harus tangkap dari proses yang disampaikan oleh Pak Musni Umar tadi, masyarakat sekarang dengan adanya peristiwa ini nampak sekali berharap adanya aturan yang jelas khusus tentang masalah prostitusi ini. Nah untuk itu kalau misalkan kendalanya sekarang itu adalah masalah sanksi, ya mohon kiranya oleh pembuat undang-undang dibuat sanksi yang lebih keras. Kita ambil contoh misalkan di negara Swedia, malah yang dihukum keras ini penikmat, bukan muncikari. Dan itu kemudian mengakibatkan turun kegiatan prostitusi di Swedia ini. Karena yang dihukum adalah si pembeli, dengan hukuman yang sangat tinggi sekali. Nah kita berharap undang-undang kita yang akan datang, terutama di RUU KHP yang akan datang, bisa menampung masalah ini
dan dengan sanksi yang lebih keras. Kemudian yang terakhir adalah kita mengharapkan juga, tadi disinggung oleh Ibu Sri bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk sebagai alat rekayasa sosial, ya, itu pendapat dari Roskupon. Nah, kita ingin juga dalam rangka kaitan dengan membentuk hukum yang baru, guna membentuk masyarakat yang baru, itu tadi keinginan kita. Buatlah undang-undang atau peraturan-peraturan yang mendukung ke arah itu. Yaitu dalam hal ini kita bicara tentang undang-undang prostitusi. Saya lagi-lagi berharap momentum ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk bisa membuat undang-undang yang sanksinya lebih keras, Pak Karni. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kalau kita tidak mampu menangkap momentum ini, saya khawatir kita akan mengulang lagi dengan menggunakan pasal ini, pasal TPPO ini untuk kegiatan yang sebenarnya kegiatan prostitusi gitu ya. Kegiatan ini kegiatan prostitusi. Terlalu dipaksakan kalau kita menggunakan pasal TPPU ini. Bukan kita tidak setuju, khawatir saja gagal di dalam proses persidangan. Demikian, Pak Karni. Baik. Nasrullah. Gagal di dalam proses persidangan. Demikian, Pak Karni. Baik. Nasrullah.